Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladio Junieri. Nomor BP 191011152610686. Di sini saya akan menjelaskan transformasi formal dan perakitan dalam kurung assembling. Yang dimana ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Apa itu transformasi formal? Transformasi formal adalah transformasi spesifikasi secara matematik melalui representasi yang berbeda untuk suatu program yang dapat dieksekusi. Transformasi formal digunakan untuk mengembangkan bagian-bagian sistem yang memiliki persyaratan keselamatan yang tinggi, dan pendekatan reus digunakan untuk pengimplementasian bagian-bagian lain dari sistem data manajemen. Bagaimana kegunaan transformasi formal? Transformasi formal digunakan untuk mengembangkan bagian-bagian sistem yang memiliki persyaratan keselamatan yang tinggi, dan pendekatan reus digunakan untuk pengimplementasian bagian-bagian lain dari sistem data manajemen. Pendekatan ini berdasarkan pembuatan spesifikasi sistem formal secara matematik dan transformasi spesifikasi dengan menggunakan metode matematik atau dengan suatu program. Bagaimana kelebihan dan kekurangan transformasi formal? Yang pertama, kelebihannya yaitu mengurangi jumlah kesalahan pada sistem, sehingga penggunaan utamanya adalah pada sistem yang kritis. Yang kedua, efektif dalam segi biaya, yang dimana biasanya ini murah. Yang ketiga, memiliki risiko lebih rendah terhadap keseluruhan pengembangan sistem. Kekurangan metode transformasi formal. Metode ini mempunyai keterbatasan dalam pemakainya, memerlukan keahlian khusus dan pelatihan untuk mengaplikasikannya, memerlukan tingkat kerahasiaan dan keamanan yang tinggi sebelum digunakan. Untuk poin 2 ini, tidak semua orang bisa melakukan metode ini dan memang harus benar-benar ahli di bidang ini. Untuk poin 3, tingkat kerahasiaannya sangat tinggi dan tidak memungkinkan untuk data yang bocor, dan susah untuk beberapa orang melihat metode ini. Dan ini contoh alur dari transformasi formal, yaitu requirement definition, terus ke formal spesifikasi, terus ke formal transformasi, terus ke integrasi dan sistem testing. Penjelasan yang kedua adalah apa itu assembling. Adalah suatu proses penggabungan atau penyambungan dua atau lebih komponen dengan cara mekanik menjadi sebuah unit yang bisa diperjualbelikan. Berarti ini sama seperti menyambung sebuah rangka, yang dimana rangka itu adalah sepeda motor dan bisa diperjualbelikan. Jenis-jenis assembling. Yang pertama, wall assembly adalah mencampurkan dua atau lebih bagian logam bersama-sama, buat dasarnya jadi satu. Prosedur ini sangat baik untuk perakitan yang permanen, sistematis, serta menginginkan daya. Prosedur perakitan ini amat baik untuk perakitan sistemis dan kuat. Untuk wall assembly ini, perakitannya adalah seperti perakitan rangka motor, perakitan pagar rumah yang terbuat dari besi, perakitan talase, perakitan jendela, terus kayak perakitan untuk garasi mobil. Yang kedua adalah rivet assembly, mempunyai daya yang serupa namun kurang dari las dan juga lebih ekonomis.
Prosedur ini sangat baik untuk mengatur yang memerlukan daya memindahkan serta buat mengatur yang memakai bermacam tipe bahan. Berarti rivet assembly ini tidak menggunakan las, hanya sedikit menggunakan lasnya di bagian-bagian tertentu saja. Brazing atau soldering assembly memakai logam pengisi yang melebur ke temperatur khusus yang akan mengikat kedua bagian bersama-sama. Ini merupakan teknik yang baik untuk mengikat dua tipe logam yang berbeda bersama-sama sembari tetap memelihara daya, seperti las. Tipe prosedur perakitan ini dipakai untuk pipa ledeng, parit, bagian elektronik, dan perhiasan. Untuk brazing atau soldering assembly ini, prosesnya itu seperti mensolder sebuah timah untuk membuat jalur akses seperti kayak jalur CPU yang titik-titik atau yang di handphone atau di bagian speker-speker itu. Bagaimana proses assembling? Proses assembling merupakan proses penyatuan bagian sebuah part yang telah di finishing warna dengan komponen bagian lain. Misal dalam dunia otomotif, penyatuan bodi dan engine. Bodi ini terbuat dari plastik dan engine-nya itu dari besi dan dihubungkan dengan rangka, yang dimana rangka itu telah diberi kedudukan untuk bodi-bodi seperti motor. Serta semacam roda gigi, seperti gear tarik motor yang terhubung dengan rantai, jok dashboard, bidang dalamnya, serta bagian lain jadi satu part. Yang untuk jok ini adalah antara kulit jok sama gabusnya itu digabungkan dan dialasin dengan suatu plastik seperti tempat duduk. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam mengeja kata atau pengertian-pengertian yang salah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.